la taqulu hadza law kana sa'yuhu, kalau kemudian dia ini bekerja li nafsihi, kalau dia ini bekerja untuk dirinya, liyakuffaha anil mas'alah wa yuhliyaha anin nas fahuwa fisabilillah. Kalau teman-teman semua ini kemudian bergerak dari Indonesia ke Malaysia dalam rangka bekerja supaya kemudian tidak merepotkan banyak orang, supaya dia tidak menjadi beban keluarganya, tidak menjadi beban orang-orang yang ada di sekitarnya, maka perjalanan jenengan dari Indonesia ke sini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah fisabilillah. Kalau memang itu adalah niatannya. Kalau jenengan berangkat ke sini tujuan utamanya supaya tidak membebani orang, tidak merepotkan banyak orang, kemudian jenengan meninggalkan semuanya bekerja di sini, fahuwa fisabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Kalau tujuan panjenengan ke sini, saya yakin ada juga dia tidak pengen apa-apa sebetulnya, dia juga nggak pengen kemudian memiliki apa-apa, enggak, dia hanya pengen keluarganya yang ditinggalkan di sana, entah itu abawaini dhaifaini, ada nggak yang berangkat ke sini untuk kemudian bisa membantu ekonomi orang tuanya? Ada apa enggak? Oke, abawaini dhaifaini, orang tuanya yang sudah mulai berumur, dia mulai mikir bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Oke, auduriyatin diafin, ada enggak yang di sini kemudian meninggalkan anaknya di sana? Ada apa enggak? Kalau memang tujuannya untuk memantaskan keluarganya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan yang pantas, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, tempat yang layak demi keluarganya, entah orang tua, entah anaknya, entah saudara yang lain, fahuwa fisabilillah. Ini kata Rasulullah. Kamu jangan mencibir sekali-kali orang yang bekerja. Maka kenapa Rasulullah di tempat yang lain mengatakan thalabul halal itu fardhatun ba'da kulli fardhah. Bekerja itu adalah sebuah kewajiban setelah pekerjaan-pekerjaan yang lain itu selesai. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain ini memang harus selesai, Pak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, ketika kewajiban-kewajiban primer itu sudah kita lakukan, makanya Kak Jaluk sampean-sampean kabeh iki sampean yo nyambut gawe tapi ojo sampai lali pangeran. Jenengan bekerja secara maksimal tapi mohon jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran. Makanya mohon maaf ya, orang-orang kayak panjenengan itu kalau ngaji jangan sering-sering. Makanya saya tadi nggak setuju. Kedawan mau ngajimu itu, kesuwen ngono gue. Jenengan itu ganjarannya beda dengan yang lain. Tadi itu MC kan bilang, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara. Makanya kami ini orang ngaji, Pak. Saya itu heran. Itu siapa yang kira saya tanya begitu? Orang ini, korek ini bukan hanya sekedar korek. Ini bisa ngaji. Itu siapa saya? Saya belum pernah ketemu. Saya baru pertama kali ke sini. Saya tanya, siapa koreknya itu? Tadi siapa namanya? Lupa saya. Itu Ustadz Nawawi. Apa komentar saya? Orang itu bisa ngaji, orang itu mesti bisa ngaji. Pernah nyantri, terus ada yang jawab, nggih Gus, itu dulu santri Sidogiri. Nggih. Santri di mana jenengan? Di Pamekasan, nggih, di Pamekasan, Madura itu, di Magelang. Terserah lah, mau yang jelas jenengan itu jelas santri. Karena kelihatan. Tapi kalau jenengan sudah kemudian ambil jalur ikhtiar, kasab, iktisab, maka pahala jenengan yang paling istimewa ya nyambut gawe, orang kakean ngaji. Lah piye? Makanya Quran ini kan jelas, faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang penting jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan sekecil apapun, tolong tetap baca Al-Qur'an untuk keberkahan kehidupan kita semua.
walaupun hanya 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat sehari, kalau itu kamu istiqomah, hanya cukup 5 ayat, 10 ayat untuk pekerja-pekerja ngeri, itu sudah luar biasa. Itu jauh lebih istimewa daripada apa yang bisa kami lakukan sebagai pengangguran yang nggak jelas. Loh, yakin itu Pak. Alima an sayakunu minkum mardha. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala diizinkan jarang-jarang ngaji, itu tidak apa-apa. Misal orangnya sakit, orangnya memiliki darurah, atau wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, kan begitu bahasanya. Di antara orang yang nggak perlu, nggak diwajibkan, nggak diharuskan untuk sering-sering ngaji itu adalah orang yang lagi mati-matian berjuang untuk kemudian memberikan kelayakan kepada dirinya dan juga keluarganya. Baru wa akharuna yuqatiluna fisabilillah, baru kemudian orang-orang yang memang lagi sedang berjuang perang misalnya, atau berjuang di jalan Allah yang lain. Faqra'u ma tayassara min, tapi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana, wa aqridullaha qardan hasana. Tapi ya itu, walaupun jenengan mungkin cara ngajinya sedikit, tapi tolong jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kewajiban zakat ya harus tetap dipenuhi, dan jangan lupa berbagi supaya rezeki jenengan berkah. Saya malah ingat tadi, saya tadi kan baca kan, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Saya masih ingat ini ini nggak ijazah juga, ngapain ijazah, ini sama cari di kitab hadis manapun ada, bukan ijazah. Ini saya hanya cerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kayaknya itu sudah selesai, itu sudah waktunya pulang ini kita. Itu loh, kasihan itu loh. Idza shalla al-jum'ah wa ansaraf waqafa ala babil masjid. Ketika Rasulullah itu menyelesaikan sholat berjamaah, hadis itu kebetulan memang pas Jumat, hadis itu kebetulan pas Jumat. Jadi ketika Rasulullah menyelesaikan sholat Jum'ah, kemudian Rasulullah berdiri di tengah pintu masjid, di tengah pintu masjid ketika selesai itu loh. Sudah selesai, kemudian mau keluar, berdiri di tengah pintu, kemudian Rasulullah dawuh, ajabtu da'watak wa addaitu faridatak wa antashartu kama amartani Allahumma farzukni min fadlik wa anta khairur razikin. Ini bukan ijazah, tapi ini mau terone penting, paham ora? Ini mau terone penting. Mergo ini di antara cara bagaimana supaya dalam perjalanan nyambut gawemu, di antara dalam perjalanan bekerja panjenengan semua ini, kula niku nggak relek kongkon gawe bahasa Indonesia iki kadang-kadang rada blibet kula niku. Apa meneh wis ngene iki luwe-luwe kon kakek ngomong. Lah saiki piye? Sekarang harus gimana saya? Saya tadi dikasih makan posisinya belum ngaji, kan tolol saya. Lah mau makannya gimana saya? Tapi nggak apa-apa, nanti aja. Sudah nggak menarik, ini banyak di rumah saya. Nanti saya mau cari kuliner yang super khas. Apa ya? Tumpeng banyak di rumah. Apa? Nanti saya ditanya, kalau saya pulang tanya, kalau di Malaysia makannya apa? Tumpeng. Apa-apaan ya? Jenengan kan angel nerok nih gue. Gak usah. Kamu kan sulit kalau untuk menirukan. Sudahlah. Pokoknya saya minta setelah jenengan sholat, sambil jalan saja, sambil istighfar, sambil apa. Wong jenengan ini pekerja masalahnya. Jangan lama. Sholat ya nggak usah panjang-panjang. Jenengan kalau mau sholat jangan kayak korek tadi itu. Malah dimarahin majikan nanti. Loh iya, kita ada tugas sendiri Pak, paham nggak? Suratnya jangan panjang-panjang, ngapain baca Yasin? Sudah yang pendek-pendek saja. Al-Kausar misalnya, sudah cukup, ngapain Al-Ikhlas misalnya, cukup, pokoknya salat, paham nggak? Ojo sampai gak salat. Kuluh itu bagus, kuluh itu bagus. Wong namanya aja surat Al-Ikhlas, satu-satunya surat yang kemudian di sana tidak ada pengharapan apapun kecuali penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senggarai awakmu kadang-kadang kurang ngergani gara-gara ini bahasa-bahasa kul huwaile. Lah iya, padahal itu adalah intinya inti.
intinya inti. Terserah, jangan lama-lama. Setelah itu baca istighfar, baca sholawat atau sambil jalan, sambil matur nang Allah Ta'ala, ya Allah, ajabtu da'watak, panggilanmu telah saya datangi, panggilanmu telah saya datangi, kewajibanmu telah saya tunaikan. Sekarang saya bergerak mencari rezeki sebagaimana kamu perintahkan. Wantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Allah Ta'ala yang perintahkan, dan ini Rasulullah ngajarkan kita. Sekarang saya mau bergerak untuk mencari rezeki dari anugerah panjenengan. Allahumma rzuqni min fadlik, tolong kasih yang banyak, tolong kasih yang mantap. Kira-kira begitu. Fa anta khairur razikin, dan panjenengan adalah sebaik-baiknya sang pemberi. Sudah gitu ya, ono dongane. Jadi neng hati itu cukup, di hati saja cukup. Sementing sambil jalan kita habis sholat kita mayan. Makanya nyambut tuh, kadang-kadang awakmu itu kiai-kiai kadang-kadang nyambut gawe gak pakai tenanan, santri-santri kadang-kadang nyambut gawe gak pakai tenanan. Beliau-beliau itu kalau bekerja kadang-kadang kurang serius, tapi hasilnya tenanan. Iya bro, hasilnya serius, karena jopo-jopone itu kadang-kadang gak dituduhno, paham gak? Jopo-jopone kadang-kadang tidak ditunjukkan ke orang lain. Loh enggak lah, padahal sebetulnya semuanya itu ya ono jopone Pak, paham Pak? Semuanya itu sebetulnya ada. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Makanya saya tidak japa itu Pak. Jopo itu apa ya? Mantra. Tapi ini bukan mantra sebetulnya, wong ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan apa mana ini? Kewawat dan sering. Malah menjajah Malaysia, harus diwaspadai ini Pak. Enggak deh Pak, insya Allah enggak. Banser ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya pengen mengabdi untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada para tokoh-tokoh ulama, Nahdlatul Ulama. Biasanya begitu. Jadi tenang aja. Ini kalau di Indonesia Bapak, teman-teman kayak begini ini tidak pernah takut apapun untuk menyelamatkan kiainya, bahkan untuk menyerahkan nyawa selalu siap. Tapi mereka takut lapar Bapak. Iya, makanya dia milih berdirinya depan makanan, bukan di sana ya. Nah itu masalahnya, dia hanya memastikan bahwa makanan ini nanti jatah kita kayak gitu ya. Kalau takut istri itu bukan hanya bansernya, kiainya juga. Sudah aja ya. Nopo pokoknya hebat sama nih gue hebat, pokoknya mau niati api. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang penting jangan sampai kemudian jenengan jauh-jauh ke sini kemudian tidak memiliki niatan-niatan yang baik. Jenengan harus punya niatan yang baik itu. Sudahlah, para pekerja-pekerja seperti ini sampai ini coba madhab, madhab Sayyidina Umar sampai kak omong ya istimewa. Sayyidina Umar itu sampai kak cerita nih, saya yakin juaran banget ada ustadz ataupun kiai yang kemudian menceritakan ini, karena kiai khawatir kadang-kadang santrinya habis ya, semuanya bekerja. Kata Sayyidina Umar, saya ini la'an amuta baina syu'badai dabati. Wah ini penting kak waco, daripada aku kok terus dianggap itu kiai opo itu kok enggak jelas begitu. Loh, kak waco aku yo diarani ngono. Ada di Malaysia malah dituduh wah itu enggak jelas. Enggak ada itu. Ada lafadznya. Lan amuta baina syu'bati dabati. Adribu fil ardi abtaghi min fadlillah. Ahabbu ilayya min an uqtala mujahidan fisabilillah. Kata Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar Pak, satu di antara sekian banyak sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat top tenan, paham Pak? Ini sahabat ngeri ini. Saya ini meninggal dalam perjalanan untuk mencari sesuap nasi yang halal untuk keluarga saya. Itu jauh lebih saya inginkan daripada saya meninggal terbunuh di medan perang fisabilillah. Alasannya pakai Quran beliau pakai alasannya pakai Quran. Li'annallaha qaddama alladzina yabtaghuna min fadlillah. Alladzina yabtaghuna min fadlillah alal mujahidin. Kan memang ayatnya begitu.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu masih mendahulukan orang-orang yang mau bekerja untuk kemudian mengangkat derajat keluarganya daripada orang-orang yang jihad fisabilillah. Oh, itu Sayyidina Umar. Tidak ada sahabat yang paling populer pemberaninya kayak Sayyidina Umar, yang tidak pernah ragu diajak perang kemanapun, kapanpun. Tapi beliau itu harapannya kalau mati pas bekerja. Alasannya Allah Ta'ala saja mendahulukan orang atau lebih mengistimewakan orang yang kemudian berjuang untuk mencari sesuatu yang halal. Mencari sesuatu yang halal itu penting, Pak. Mereka ini kata Imam Ghazali, kanal mufsid lidinil mar'i fil aghlab batnahu wa farja. Yang paling sering merusak kita semua menjadi pribadi yang kurang baik, katakan pribadi yang kurang menarik, itu kata Imam Ghazali itu ada dua, Pak. Biasanya kalau nggak urusan perut, urusan bawah perut, Pak. Kita semua ini kadang-kadang kehilangan kesandrian kita, keislaman kita, atau kebanseran kita bahkan. Itu kalau enggak urusan perut, artinya urusan pendapatan, ya urusan bawah perut. Lah kuwi bawah perut itu apa gak harus. Pokoknya ngono kuwi, paham ya? Ki awakmu awakmu ngene iki, bayuh masyaallah, sing hati-hati pokoknya. Aku sih wedi lho, awakmu adoh lho, Pak. Adoh paran nih. Ki bojomu moga apa orang ini? Ada yang di bawah, ada yang tidak. Langsung pas gak itu terus piye? Hati-hati. Saman harus ingat ya, ini saman Arab atraksi. Saman harus ingat omongan saya. Habis ini langsung pulang saya. Nah, ben gak kediawan nih kok. Kata Rasulullah, man dominali ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi domintu lahul jannah. Ah ini mohon mas-mas yang lagi semangat-semangat itu atau mbak-mbak yang lagi polah-polai. Ingat ya kata Rasulullah, saman kabeh pengen masuk surga enggak? Pengen selamat di hadapan Allah Ta'ala enggak? Rasulullah menjamin kita semua akan selamat ketika kita punya kemampuan untuk menjaga ma baina lahyai. Ini apa? Ini apa kalau kata orang Malaysia namanya? Tulang ini loh. Kan, sama berarti Pak. Kok nggak kreatif gitu Pak? Apa kita yang nggak kreatif, saya nggak ngerti Bapak. Artinya siapapun yang mampu menjaga mulut kita, entah apa yang kita masukkan ke mulut kita atau yang kita lontarkan dari mulut kita, yakni omongan-omongan kita, ya entah bersifat langsung ngomong atau hanya sekedar tulisan-tulisan dari jempol kita, karena Alkitabah itu ahadul kolamaini lil insan. Menulis, ngetik itu juga mulut loh ya. Kamu jangan mikir bahwa yang penting kan mulut saya diam. Oh tidak, jempolmu ini kata ulama kita harus disepakati, tulisan kamu, ketikan kamu itu juga satu di antara lisan kamu loh. Saya tidak pernah mencibir siapapun, saya tidak pernah ngerasani siapapun. Lah di grup itu ono bora ono bora itu Bapak, ada apa tidak? Itulah maksudnya begitu. Biar kok kopiahnya bagus Pak, saya kok nanti tolong dicarikan saya. Kopiahnya kan harus dapat saya itu. Apa tadi itu? Nyampe mana saya tadi? Yang penting kita punya kemampuan untuk menjaga mulut kita, entah yang kita masukkan, yang kita makan, ataupun yang kita keluarkan dari mulut kita. Kemudian ma baina fakhidaihi, yang mampu menjaga di antara dua pahanya. Apa kuwi? Kuwi kok tumpeng gitu ya. Lah, tumpengmu dijogo sing apik saudara. Apa kata Rasulullah? Kak jamin surganya. Mulut kita terjaga dengan rapi, kemudian tumpengnya juga dijaga. Kenapa? Ya wes lah, yang penting kamu paham ngono ya. Tapi abot lho kuwi. Iku abot tenan. Suatu ketika iblis pernah ditanya, aku malah tertarik aku. Kira-kira awakmu lho pegel aku. Kula niku duka nggih, kula nyawang sampean niku koyo nyawang kanca lho. Ini wajahnya jangan mirip saya ini semua ini. Betul ini. Wah aku kudune dadi kiai nang kene kok, Pak. Seru kaya. Jadi suatu ketika iblis itu ditanya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa semua umatnya akan beliau ikhtiari, akan beliau usahakan untuk selamat di hadapan Allah Ta'ala, kemudian iblis itu dibully, kamu pasti akan gagal. Karena apa? Rasulullah akan habis-habisan menyelamatkan umatnya. Apa kata iblis? Santai saja.
Kata iblis, santai saja, umatnya Muhammad itu pasti akan tetap tertarik akan 3 hal yang saya tawarkan. Yang pertama adalah apapun itu jenisnya, yang penting memabukkan, pasti dia tetap tertarik. Ojo lagi. Saya ajak dia masuk neraka lewat jalur apapun itu bentuknya, yang penting memabukkan, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Kata iblis ini, bukan kata saya. Jalur pertama untuk kemudian membuat dia tetap ikut saya ke neraka adalah hal-hal yang memabukkan. Yang kedua, saya pastikan umat Muhammad itu mudah emosi, mudah marah, dan saya ajak ke neraka lewat jalur itu. Yang terakhir, kalau semuanya tidak, mabuk nggak suka, marah yang nggak pernah, saya akan buat dia, akan ajak dia lewat jalur yang lebih efektif. Bakhil, pelit. Apa pelit apa, kalau kata orang Malaysia apa? Hah? Kedekut. Apa? Kedekut. Apa nek ya? Iki bahasa apa ya? Kedekut. Yes. Alhamdulillah. Itu ilmu aku, saya dapat ilmu ini. Bagus. Apa? Kedekut. Mantap. Kalau di rumah kami yang agak mirip itu wazannya namanya kesikut, Pak. Ada itu, ya kan? Ada. Oh, kedekut. Oke. Medit. Medit cocok aku. Pelit. Kalau dia nggak mau mabuk, maka dia akan saya buat dia marah. Kalau tetap nggak mau mabuk, nggak mau marah, terakhir eman. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah namanya gemi, paham nggak ya? Gemi itu hanya bahasa halus dari bahasa yang lain, namanya pet. Ya cetil gue mau bodoh aja. Loh, ya bae. Ya baga. Cetil utawa kedekut mau ya bae. Lengge itu semodo ae asline, ditabung, dianu lah. Aja sesuk 2 tahun lagi siapa tahu kita bisa umroh. Kok amin dia tuh? Yang mau menjamin kamu 2 tahun lagi mau umroh itu siapa? Artinya 2 tahun lagi kita masih hidup untuk kemudian berangkat ke sana. Kamu bisa umroh kapan-kapan, jangan sekarang. Kamu bisa sedekah kapan-kapan, jangan sekarang. Ini lagi sulit-sulitnya cari uang. Kamu jangan berbagi sekarang. Loh, ada nggak gitu tuh? Wah, khudamai iblis tenan ya gitu. Ada khudamai Nahdlatul Ulama, ada khudamai iblis. Nggak ada. Kemudian ada seorang sahabat yang kemudian bertemu dengan iblis, tanya, kalau ada orang tiga-tiganya nggak mau melakukan, dia ini nggak pernah mabuk, juga mampu menahan emosinya, dia kemudian tidak pelit, ayo kamu mau masukkan dia ke neraka lewat jalur mana? Santai. Saya masih punya satu lagi, sahmi alladzi armi bihi walam ukhti an-nisa. Peluru terakhir saya yang akan saya keluarkan untuk membuat dia masuk ke neraka adalah lawan jenis. Mungkin gak mabuk, mungkin gak ngamuan, ya mungkin loman. Loman itu dermawan, Bapak. Mungkin dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah marah, dia juga sangat dermawan. Masuk nerakanya lewat jalur geblak gara-gara kok gara-gara tumpeng piye to? Oh iya. Iya. Oke ya. Paham, Pak? Artinya apa? Ini adalah senjata terakhir, Pak. Paham, Pak? Dari iblis untuk kemudian menggagalkan semua harapan dan cita-cita terbaik yang ada pada diri kita. Makanya kenapa kemudian jenengan saya minta untuk benar-benar hati-hati. Benar-benar hati-hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita semua. So, tenang ae. Insyaallah. Kula niku pas waktu kemana ya? Saya lupa, saya di Hongkong apa di mana saya tanya. Ibu, berapa Bu anaknya, Bu? Berapa begitu lupa saya. Ada 2 apa 3. Bapaknya di mana? Tidak ada bapaknya. Ada, Pak? Jawaban seperti itu ada, Pak? Biasanya mak begitu. Aduh, berjuang Bu, terus Bu. Mantap. Begitu ya. Masya Allah. Makanya muka-muka om kabeh selamat lah. Bojomu, keluargamu mau tinggal, yang kamu tinggalkan di sana, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, wis lah. Kamu ning hati-hati, moga-moga bojomu yo hati-hati. Oh no, padha ae.
Dan tidak lupa saya ingin memberikan satu bukan kok perintah itu bukan, tapi saya harap jenengan kalau punya anak yang jenengan tinggalkan di sana, selain panjenengan sekolahkan, tolong anak-anak itu jenengan pondokkan, Pak. Saya nggak ngomong harus di pondok kita loh ya, enggak. Yang penting jenengan titipkan kepada para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang memang benar-benar muktabar, benar-benar jelas sanadnya, untuk menambah ketenangan panjenengan satu. Yang kedua, supaya siapa tahu anak ini kemudian jadi jariyah berjalan panjenengan. Makanya rezeki yang panjenengan kirimkan ke sana untuk keluarga, alangkah luar biasanya ketika kemudian rezeki ini berbuah menjadi auladun shalihin, anak-anak yang baik, anak-anak yang salih. Makanya ya penting panjenengan sekolahkan, itu penting, ya itu harus, tapi jangan lupa kemudian pendidikan terkait masalah tarbiyah, adabiyah, tarbiyah terkait masalah akhlaknya dan lain sebagainya, masalah-masalah keagamaannya itu menjadi penting. Pondokkan, sudahlah. Kalau misalnya jenengan rumahnya Jawa Tengah, berarti mondoknya di mana? Di Sarang ada, di Sarang ada. Kalau jenengan di Jawa Tengah bagian selatan, ada kayak Tegalrejo, ada kayak Watu Congol dan lain sebagainya. Kalau panjenengan misalnya di Jawa Timur, banyak di mana-mana banyak. Titipkan saja yang kira-kira jenengan mantep, jenengan yakin, yang penting pondoknya jelas, paham nggak? Karena pondok jadi-jadian itu juga banyak sekarang loh, benar itu, bukan faktor apa-apa ini, bukan. Yang penting kan kita ini sama-sama pengen anak-anak kita, keluarga kita selamat, iya bang, enggak? Makanya harus hati-hati betul, harus hati-hati betul. Pondok harus jenengan carikan di mana merupakan satu pondok yang benar-benar aman, benar-benar pendidikannya jelas, yang diajarkan juga jelas, kiainya jelas, santrinya siapa. Wong kadung dadi wong NU loh Pak, kopiai kadung Nahdlatul Ulama, aja sampai kiai ini gak jelas, paham ora? Malah awak iki pancen tukang adu-adu tenan awake. Pancen tukang adu-adu awake. Kalah tapi bagus itu. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Tadi saya ngomong, jenengan selama berjuang di sini, tolong ada satu yang tidak boleh jenengan tinggalkan. Ojo gak salat awalmu, paham Pak? Ojo gak salat, wis lah. Coba petori tek, pokoknya kesusuari tek, gak patek khusuk, pokoknya kudu tetap salat, paham Pak? Yos, Mas yo pas salat itu lagi ngelamun apa, bayangnya apa, salat toh. Mergo perbedaan kita dengan mohon maaf orang-orang yang kebetulan bukan bagian daripada kita, yakni kebetulan bukan muslim kayak kita, itu pembedanya hanya sholat apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In shalahat shalahal baqi wa in fasadat fasadal baqi. Tolong jangan nggak salat. Bahkan mohon maaf ini, kitab-kitab kita jelas mengatakan bahwa tarikus shalah amdan muta'ammida itu syarrun min mu'tarifatiz zina. Bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu dari sisi keagamaan, dari sisi agama jauh lebih busuk, lebih buruk daripada mohon maaf orang yang sedang menjadi pelaku zina. Mohon maaf, seorang pelacur dengan tarikatus shalah itu masih istimewa pelacur dari kacamata agama. Aku itu terus, berarti awake dhewe oleh kowe. Kowe juga gampang gak paham ngono to. Kamu jangan mudah salah paham, enggak gitu. Tapi bahwa dari sisi agama memang ini suatu hal yang berat. Saya sering cerita bahwa suatu ketika Nabi Musa, bahkan artinya mulai nabi-nabi terdahulu, itu sholat menjadi satu hal yang vital, paham enggak? Menjadi sesuatu yang penting banget Pak. Dulu eranya Nabi Musa saja, suatu ketika itu ja'at imro'atun faqalat li Musa, ya Nabi Allah, ada seorang perempuan sowan Nabi Musa. Sowan itu datang Pak, apa namanya? Ziarah, apa namanya? Bertamu. Kalau dalam apa? Bertamu sama Pak? Sama, bertamu ke Mbah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian perempuan ini ngomong, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Ya Nabi Allah, Mbah Nabi Musa, saya ini kayaknya melakukan sesuatu yang sangat berat. Apa itu? Saya ini zina, kemudian kebetulan hamil. Setelah hamil, anaknya saya bunuh. Hamil melahirkan, wa waladtu waladan faqataltu. Wa qataltu. Saya hamil sekian bulan, lahir, saya bunuh. Lengkap sudah kan? Zina,
hamil, kemudian membunuh. Nabi Musa itu nabi yang memang agak keras dan sangat sensitif orangnya. Langsung uhujiya fajirah, uhujiya fajirah, keluar, kamu adalah perempuan yang lacur, perempuan yang tidak benar, keluar. Li'alla tanzila narun minas sama fatuhriqana bisyukmik. Kamu harus keluar dari sini, kamu harus keluar dari sini, supaya tidak ada api yang menjadi siksaan Allah karena dosamu. Tahu-tahu langsung bilang begitu Nabi Musa. Akhirnya faharajat min indih munkasiratal qalbi. Perempuan tadi itu akhirnya keluar betul dari rumahnya Nabi Musa sambil penuh dengan kekecewaan, karena dia pengen baik, pengen tobat. Ya nyatanya dia sowan Nabi Musa kan berarti sudah menunjukkan dia pengen tobat kan. Dia pengen baik, pengen tobat, tahu-tahu malah mendapatkan pengusiran dari Nabi Musa. Munkasiratal qalbi, penuh dengan apa ya, mungkasiratal qalbi itu remuk hatinya, penuh kekecewaan. Akhirnya fanazala Jibril waqal, kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk turun menemui Nabi Musa. Kemudian malaikat Jibril bertanya, lima taruddut ta'ibah ya Musa, kenapa kamu tolak? Ada perempuan pengen tobat, kenapa kamu tolak? Amatajidu syarram minha, kamu apa nggak bisa cari yang lebih buruk daripada perempuan tadi? Kemudian Nabi Musa malah bertanya, apa ada orang yang dosanya lebih jelek daripada seorang pezina kemudian membunuh hasil zinanya? Apa ada? Apa kata malaikat Jibril? Tarikus sholah amidan muta'amida, yang lebih buruk adalah orang yang meninggalkan sholat dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Makanya muga-muga kula panjenengan, saya jenengan semua ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk selalu berkesempatan untuk sembahyang, untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ngono lho Pak, kodok-kodok titik ya oke lah, sementing pokoknya budal kan. Aku delok wajahmu kok semakin ragu aku. Mohon maaf ini ya. Masya Allah. Muga-muga rezekimu jadi rezeki sing barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Kausar bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian yang Anda saksikan barusan adalah pengajian Gus Kausar di Malaysia bersama santri-santri yang bekerja di sana dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah dan Harlah An-Nur bintang 9 ke-5 dan Harlah NU ke-102. Dan sedikit poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar membacakan dalil yang kata Rasulullah tentang orang yang bekerja demi keluarganya, yang secara garis besar berbunyi, kalau dia ini bekerja untuk dirinya, supaya tidak merepotkan banyak orang, supaya tidak menjadi beban keluarganya, tidak menjadi beban orang di sekitarnya, maka perjalanan Anda, kata Rasulullah, adalah fisabilillah. Dan apabila Anda bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau orang tua, kalau tujuannya untuk memantaskan keluarganya untuk lebih baik, demi keluarga, itu juga termasuk fisabilillah. Kita jangan mudah mencibir orang-orang yang bekerja. Dan Rasulullah juga mengatakan, bekerja itu adalah kewajiban setelah pekerjaan yang lain itu selesai. Kita boleh bekerja tetapi jangan sampai lupa kewajiban kita untuk sholat itu dilupakan. Bekerja maksimal, tetapi jangan Anda lupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan sampai lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan sekecil apapun, kita gunakan untuk menunaikan kewajiban kita yang utama. Dan jangan lupa kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 2 ayat atau 5 ayat, kalau kita istiqomah, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan juga Gus Kausar mengutip dawuhnya Sayyidina Umar, beliau mengatakan, saya meninggal dalam perjalanan untuk mencari sesuap nasi yang halal untuk keluarga saya. Itu jauh lebih saya inginkan daripada saya meninggal karena sesuatu hal yang lain. Dan masih banyak petuah-petuah dari Gus Kausar yang tak cukup saya rangkum dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.